Halo, selamat datang lagi di channel Princess ya. Kali ini Incas ingin membuatkan pilih kartu untuk teman-teman ya. Dan selamat datang, selamat bergabung untuk kamu yang baru saja bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan bantu share serta aktifkan notifikasinya ya, supaya kamu mendapat informasi ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini. Oke guys, di sini ada 3 pilihan kartu ya, 1, 2, 3 ya, sesuai dengan judulnya kamu sudah baca. Ini adalah pesan semesta untuk kamu ya. Bagi kamu yang membutuhkannya, silakan kamu pilih. Di situ saya sudah memberikan tanda batu warna biru Tosca, yang warna bening dan kuning ya. Di sini ada 3 pilihan, jadi silakan pilih sesuai dengan intuisi kamu, dengan keinginan kamu. Mau pilih semuanya juga boleh, karena ini adalah pesan penting mungkin untuk kamu ya saat ini, dan saya tidak menentukan batasan waktu karena ini bersifat timeless ya guys. Oke, sekarang kita akan langsung menuju ke yang memilih pesan nomor 1 atau yang memilih dengan batu nomor 1, nomor berwarna biru maksud saya ya, batu ini yang berwarna biru. Oke, halo kamu yang sudah memilih pesan semesta untuk kamu dari batu yang berwarna biru. Kita buka ya, apa pesannya untuk kamu. Di sini ada nomor 15 ya. Message in a bottle, pesan di sini ya, pesan dalam botol ya. Di sini ini seperti ya pesan yang ingin disampaikan oleh semesta, atau ya pesan penting yang ingin disampaikan ke kamu. Sepertinya ini adalah tentang komunikasi ya. Di sini semesta mengirim kamu tanda ya, yang dimana ini mungkin seperti ya tanda yang mungkin tidak pernah kamu sadari. Jadi pay attention dengan tanda-tanda yang mungkin dikirimkan semesta ke kamu, dimana ini menunjukkan bahwasanya kamu sudah berada di jalur yang tepat saat ini ya. Mungkin ketika kamu bertanya ya kan tentang seseorang, atau ya tentang pekerjaan, atau tentang apakah hal yang akan kamu lakukan ini sudah benar. Nah, mungkin tiba-tiba kamu mendengarkan lirik lagu yang memberikan jawaban tentang apa yang kamu tanyakan itu, atau mungkin kamu diberikan pesan melalui angka kembar, atau mungkin mimpi ya. Di sini ini menunjukkan tentang bahwasanya semesta ingin menunjukkan kepada kamu, ingin menyampaikan kepada kamu bahwasanya jalan yang kamu tuju saat ini sebenarnya adalah jalan kebaikan yang akan membimbing kamu ke hal yang lebih baik lagi ya, ke kebaikan yang lebih baik lagi di sini ya. Karena ini menunjukkan tentang harapan kamu yang akan terwujud di sini ya kan. Jadi buka mata kamu, telinga kamu ya, karena mungkin di sini seseorang mungkin, atau berita mungkin di TV yang kamu dengarkan mungkin yang akan memberikan jawaban, atau mungkin majalah atau logo barangkali ya kan, yang seperti kabar burung ini tuh ya, seperti ya tanda yang datang kepada kamu itu adalah sebuah tanda yang dimana itu adalah jawaban dari hal yang kamu tanyakan tersebut ya teman-teman. Jadi pesan ini ya, karena ini kan message in a bottle, pesan rahasia ya, pesan rahasia yang semesta kirimkan melalui ya hal-hal yang tak terduga. Dan jadi di sini kamu benar-benar diminta untuk benar-benar pekah begitu dengan hal-hal di sekitar kamu, karena ini akan mungkin spirit
guide-nya kamu atau mungkin ya malaikat penjaga kamu ingin berkomunikasi dengan kamu melalui tanda-tanda itu ya, melalui tanda-tanda yang mungkin selama ini kamu abaikan ya, mungkin kamu tidak sadar aja mungkin dengan tanda-tanda yang dikirimkan oleh semesta kepada kamu selama ini ya, mungkin di mana bahwasanya saat ini kamu itu sudah dibimbing begitu ya kan, kamu dibimbing, kamu dilindungi, dan kamu nggak perlu takut karena kamu itu terlindungi begitu ya di sini. Dan ini juga menunjukkan ke kamu tentang ya kreativitas ya, kreativitas apa ya, kayak kamu mungkin menemukan hal yang selama ini mungkin bukan apa ya, bukan diri kamu begitu ya kan, yang tidak sama dengan diri kamu yang sebelumnya. Jadi kamu di sini dibimbing oleh malaikat penjaga kamu atau spirit guide-nya kamu untuk benar-benar berada di jalan kamu begitu ya kan, karena ini adalah pesan yang akan menguntungkan kamu dalam semua bidang kehidupan kamu ya, karena hal apapun yang kamu tanyakan saat ini, entah itu hubungan, entah itu karir ya, hal itu akan mengarahkan kamu pada kebaikan tertinggi kamu yang akan mengarahkan kamu, membimbing kamu ke dalam cinta dan cahaya ilahi ya. Jadi ikuti saja intuisi kamu ya, karena pesan ini mungkin tidak akan langsung kamu dapatkan begitu aja, tetapi di sini kamu memang benar-benar diminta untuk peka ya, di sini pay attention ya, di sini dimana semesta akan mengirimkan pesan-pesan itu secara tak terduga. Oke ya guys, untuk kamu yang memilih pesan nomor 1 atau pilih kartu nomor 1 dengan tanda blue ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pesan berikutnya. Oke, halo kamu yang memilih kartu nomor 2 atau kamu yang sudah memilih kartu dengan tanda ya, ini batu yang berwarna putih itu ya guys. Ini adalah pesan semesta untuk kamu yang memilih kartu nomor 2. Kita lihat apa pesannya. Wow, nomor 35 ya, loyal heart. Oke, loyal heart ini tentang kesetiaan ya, berbicara tentang kesetiaan. Artinya ya 35 kalau di numerologi itu 8 ya, kalau dijumlahkan jadi 8, 3 tambah 5, 8. Oke, ini bisa juga menunjukkan suatu akhir ya. Oke, mungkin di sini pesannya kamu perlu untuk membuka hati kamu di sini, untuk kamu yang memilih nomor 2 ya, atau kartu nomor 2. Di sini semesta mungkin memberikan pesan kepada kamu di sini, sepertinya kamu diberikan pesan untuk apa ya, supaya kamu bisa membuka diri ya, agar kamu bisa menciptakan atau ya untuk melakukan sesuatu hal yang baru dan yang lebih baik di sini ya. Mungkin selama ini kamu terlalu keras kepala atau terlalu kekeh lah gitu tentang sesuatu hal atau tentang seseorang begini ya, entah itu hubungan atau ya pekerjaan atau hal apapun itu, yang atau mungkin suatu kebiasaan yang dimana hal tersebut sebenarnya sudah tidak layak lagi ya, tetapi mungkin kamu merasa begitu terikat dengan hal tersebut, entah itu pasangan seperti tadi saya bilang ya, seseorang, atau mungkin
pekerjaan atau kebiasaan. Dan hal ini mungkin sudah menjadi bagian dari diri kamu begitu. Kamu merasa bahwa hal tersebut sudah menjadi bagian dari diri kamu, sehingga kamu ya merasa kamu itu nggak bisa kalau nggak melakukan hal itu, atau tanpa seseorang tersebut. Ya seperti dunia kamu itu mungkin merasa seperti kiamat begitu. Atau jika kebiasaan kamu itu, adiksi kamu terhadap sesuatu hal itu tidak kamu lepaskan, mungkin kamu ngerasa kayak ada yang hilang begitu dari hidup kamu. Nah, jadi di sini semesta meminta kamu, di sini sekarang adalah waktunya kamu untuk melihat hal yang lebih baik, ya, keluar dari zona nyaman kamu itu, ya, karena hal tersebut sudah tidak worth it lagi, ya. Sudah ketinggalan zaman, mungkin ide-ide lama kamu itu, dan kesetiaan kamu terhadap seseorang, atau kamu memberikan kesetiaan kamu kepada sesuatu hal yang salah, ya. Di sini memberikan kesetiaan kamu ke hal yang tidak layak untuk mendapatkannya. Di sini entah kamu mungkin sering dikhianati, mungkin jika itu terhadap pasangan, atau ya pokoknya sesuatu hal yang toksik. Di sini mungkin kamu memberikan waktu, menghabiskan waktu dan tenaga kamu atau energi kamu untuk hal-hal yang sudah tidak layak lagi begitu, ya. Nah, di sini kamu diminta untuk segera melepaskan hal tersebut, ya, karena di sini kamu perlu untuk menjadi sesuatu hal yang baru, menjadi orang yang baru, karena 8 itu kan infinity, ya kan. Rumah ke-8 itu diatur oleh Scorpio. Scorpio itu adalah gerbang terbuka, di mana kamu perlu untuk membuka diri, ya, transformasi, ya kan. Dan setialah pada diri kamu sendiri, karena hadiah terbesar, ya, di sini hal yang luar biasa sedang menunggu kamu di sini, karena semesta punya rencana yang lebih baik untuk kamu. Jadi di sini lepaskanlah sesuatu hal yang lama dan segala hal yang membuat kamu merasa terikat atau merasa tidak bisa keluar dari hal tersebut, ya, karena seperti kamu perlu untuk membongkar bagasi begitu, mengosongkan bagasi kamu, sediakan ruang supaya semesta atau supaya spirit kamu begitu, supaya kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi, ya, supaya kamu bisa melihat hal-hal baru begitu. Kalau kamu tidak mau membuka hati kamu, membuka diri kamu, tidak mau membersihkan ruang kamu begitu, ya kan, terhadap sesuatu hal yang lama itu, ya, maka kesempatan untuk hal yang baru masuk itu memang nggak bisa, ya. Kamu pikir aja lah, ibaratnya kamar kita atau lemari kita, ya, dimana lemari itu sudah penuh dengan baju-baju lama yang mungkin sudah sempit, sudah kusam, yang udah nggak kita pakai, tapi masih aja kita letakkan di lemari kita itu. Jadi menuhin lemari. Jadi baju kita yang baru-baru kita beli ini nggak muat lagi, mau kita masukkan ke dalam lemari kita itu, ya kan, sehingga numpuk semuanya, barang-barang bekas mungkin, atau hal apapun itu yang sudah tidak worth it lagi. Kebiasaan kamu, mungkin situasi, ya, bukan hanya tentang seseorang saja ini, ya, yang kamu merasa kamu itu sulit untuk melepaskannya, itu sebaiknya kamu mulai untuk disingkirkan atau mulai untuk kamu lepaskan, ya. Belajar begitu, belajar membuka hati, belajar untuk membuka diri, membuka cara berpikir, ya kan. Kita sudah tidak lagi berada di situasi itu, ya kan, karena kita memang harus segera meninggalkan situasi itu, ya, agar kita bisa menemukan hal yang baru begitu, agar kita tidak stagnan, agar kita bisa menemukan cara untuk membuka hati kita, ya kan, supaya kita bisa mencintai dan menerima cinta lagi, ya kan. Dan juga di sini kita bisa seperti
menjalin hubungan yang lebih baik dengan diri kita sendiri, begitu di sini ya kan. Jadi kesetiaan ini bukan eh, kita berikan ke tempat yang salah, begitu. Jadi bukti kesetiaan itu akan muncul ke dalam hidup kamu, begitu ya kan. Karena di sini gilirannya sudah waktunya seseorang atau orang lain yang harus membuktikan bahwa mereka juga setia kepada kamu jika ini tentang hubungan ya di sini. Jadi jangan kamu terus gitu yang berkomitmen penuh pada orang tersebut, tetapi ya ada waktunya seseorang itu juga harus setia kepada kamu, entah itu tentang hubungan, entah itu tentang kepercayaan atau keyakinan ya. Jadi di sini ya lindungilah apa yang memang layak untuk kamu lindungi, dan berikanlah hati kamu atau kesetiaan itu ya kepada memang sesuatu hal yang layak untuk kamu manifestasikan ya. Jika itu hubungan ya, maka berikan kesetiaan kamu kepada seseorang yang memang memiliki kualitas yang sama seperti kamu, begitu ya kan, yang juga jujur misalnya, yang setia, yang hatinya baik juga seperti yang sama dengan energi kamu, begitu ya. Karena kalau hanya kamu satu pihak saja yang setia, yang merasa tidak merasa bertahan di dalam sebuah hubungan itu, maka hubungan itu tidak akan berjalan dengan baik ya di sini. Jadi kesetiaan itu pada gilirannya akan kamu dapatkan juga dari seseorang, atau mungkin ini bisa terbalik ya. Jika selama ini kamu adalah orang yang tidak setia ya kan, maka sekarang adalah waktunya kamu untuk menjadi setia ya. Di sini sudah waktunya kamu untuk mencoba untuk setia. Dan jika kamu memiliki hubungan atau selama ini ya kan berselingkuh atau tidak setia menjalin hubungan dengan orang lain dan kamu mengkhianati pasangan kamu, mungkin sekarang adalah saatnya kamu untuk menjauh dan membebaskan diri dari orang tersebut, begitu ya kan. Jika kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang tidak setia atau pasangan kamu mungkin yang tidak setia di sini, maka coba untuk ya, mereka itu sebenarnya hanya mencoba memberi pelajaran kepada kamu tentang harga diri kamu. Jadi belajarlah dan tinggalkanlah hal yang toksik atau tidak berguna lagi itu ya di sini. Karena akan ada seseorang yang akan membuktikan kesetiaannya kepada kamu pada gilirannya ya. Jadi selama ini kalau kamu dikhianati ya berarti ya mereka itu sedang memproyeksikan ketakutan kamu, begitu, ketakutan kamu pada orang tersebut ya kan, tentang trauma atau rasa kecewa di masa lalu. Jadi hal itu terus perasaan yang dimana kamu itu ketakutan kalau ditinggalkan ya, takut kalau dikhianati. Nah, itu ya, di sini kamu diminta untuk segera keluar dari situasi itu dan tinggalkanlah hal-hal yang sudah tidak layak lagi untuk kamu ya investasikan. Entah itu hubungan, entah itu situasi, entah itu ya kebiasaan ya. Sudah waktunya kamu untuk memberikan kesetiaan itu kepada hal-hal baru dan hal-hal yang indah. Jadi bukalah hati kamu, buka diri kamu untuk sesuatu hal yang indah itu. Oke ya. Untuk kamu yang memilih file nomor 2, kartu nomor 2, itu pesan semesta untuk kamu, dimana kamu diberikan pesan untuk segera membuka diri. Jangan lagi tinggal di situasi yang memang sudah tidak membawa kamu pada kebaikan lagi. Oke ya, selanjutnya kita akan ke file nomor 3. Halo guys ya, kamu yang memilih kartu nomor 3 atau kamu yang memilih dengan warna batu warna kuning ini ya.
Oh, saya tidak tahu apa namanya. Ya, oke. Di sini kamu ada nomor 20, pesan semesta untuk kamu yang memilih kartu nomor 3, imagine, ya, hayalan ya di sini. Oke. Seperti menghayal, memikirkan sesuatu di situ ya, nomor 20. Berhayal ya, berpikir. Oke, ini tuh tentang membayangkan sesuatu ya kan. Imagine itu membayangkan ya, artinya di sini ya mungkin kamu sedang membayangkan sesuatu ya. Kalau membayangkan sesuatu itu berarti suatu tujuan ya kan, suatu tujuan yang ingin kamu capai. Nah, jika kamu saat ini sedang menghayal atau ya membayangkan sesuatu hal yang kamu ingin menjadi apa begitu ya kan, tujuan kamu ke depannya. Jangan hanya bermimpi, sekarang adalah waktunya untuk mewujudkan hal yang kamu impikan tersebut ya. Jangan lagi berhayal ya kan, bangun mimpi kamu itu. Kalau kamu tidak mau orang lain mempekerjakan kamu untuk membangun impian mereka. Jadi di sini kamu perlu untuk ya menentukan tujuan yang jelas untuk apa yang kamu hayalkan itu. Ya, sekarang adalah waktu yang tepat untuk kamu ya menunjukkan atau benar-benar menjadikan, mewujudkan apa yang kamu impikan itu ya. Kalau seandainya kamu ingin mewujudkan hubungan kamu dengan seseorang begitu ya kan, di dalam hati kamu mungkin menginginkan sesuatu atau ingin hubungan yang lebih baik ya, atau kamu menghayal tentang seorang pasangan yang ideal begitu ya kan, atau berharap hubungan romantis begitu ya kan, dan ingin hubungan kamu dengan seorang itu menjadi wujud yang nyata begitu. Jadi ya kamu nggak bisa hanya berhayal aja gitu, tapi kamu di sini perlu untuk mewujudkannya begitu ya kan. Nah, kalau kamu nggak bisa, kalau kamu cuma sekedar menghayal, yang ada nanti kamu ditikung sama yang lain begitu ya kan. Karena hubungan itu adalah tentang berhubungan, bukan tentang hanya dihayalkan aja begitu ya kan, berimajinasi ya, menghayal dengan seseorang yang apa ya hanya menghayal aja ya. Itu kan cuma menghayal dan tidak akan berubah menjadi apapun kalau cuma sekedar berhayal tapi tidak diusahakan. Jadi hal apapun yang kamu pikirkan, yang kamu hayalkan itu, nah coba untuk kamu wujudkan begitu ya kan. Nah, kamu tentukan tujuan yang jelas tentang hayalan kamu itu, tentang impian ya, tentang impian kamu itu, apa yang ingin kamu capai supaya impian kamu itu bisa terwujud begitu ya kan. Di dalam impian itu entah hubungan, apa yang ingin kamu capai di dalam hubungan itu, apa menikah, apa hanya sekedar kamu mungkin ngefans atau ya diam-diam menyukai seorang dan kamu ingin memiliki hubungan yang pacaran ya dengan seorang itu ya, atau mungkin ini tentang suatu usaha, mungkin kamu memiliki ya goalnya kamu tentang hayalan kamu itu pengen punya usaha baru, pengen makmur begitu ya kan. Nah, kamu perlu untuk menjelaskan bagaimana supaya hal itu bisa terwujud. Nah kan, jadi kamu butuh atribut yang mendukung kamu supaya pekerjaan kamu itu bisa terwujud begitu ya kan. Di sini semesta minta kamu ya, pesannya di sini supaya kamu itu benar-benar mewujudkan impian kamu itu. Tidak hanya menghayal lagi, tapi wujudkanlah apa yang menjadi impian kamu itu. Dan menurut kamu apa sih makna dari keinginan kamu itu, dari tujuan kamu tersebut, dari impian kamu itu, supaya hal itu bisa menjadi jelas, bisa menjadi kenyataan begitu ya kan. Dan bagaimana cara kamu mewujudkan hal itu, dan apa yang kamu butuhkan untuk meraih
impian kamu itu ya, untuk mewujudkannya artinya begitu ya kan di sini. Dan hal yang harus kamu lakukan supaya impian kamu itu terwujud apa, dan mungkin apa ya yang bisa kamu lakukan begitu dalam mewujudkan impian kamu itu atau sesuatu hal tersebut ya. Mungkin kamu perlu untuk mengembangkan diri kamu lagi, atau ya modal yang kamu miliki ya, tentunya seperti itu ya kan. Kalau kita memiliki keinginan itu, tentu kita akan mengukur ke dalam diri kita, jangan berlebihan, jangan sampai ya tidak sesuai dengan realitanya nanti kalau hayalan kita itu terlalu tinggi, berekspektasi begitu ya kan. Nah, berekspektasi itu kita juga harus melihat ke dalam diri kita lagi, ke kemampuan kita, mampu nggak kita, atau punya modal nggak kita dengan misalnya tentang usaha begitu. Nah, kalau memang kita memeriksa, oke, modal ada, skill punya begitu ya kan. Nah, dan yang mendukung ada, siap begitu, atau tempat sudah punya kita. Jadi tinggal kita mencari misalnya hal apa nih yang ingin kita jual misalnya, atau yang ingin kita buat. Nah, kita harus melihat itu. Jadi supaya hal itu bisa menjadi wujud nyata, tidak lagi dalam bentuk hayalan kamu, jadi kamu perlu untuk melakukannya, memperjelas hal tersebut, mewujudkannya, memanifestasikannya, mempersiapkan diri kamu, dan hal baik itu akan datang ya, sudah menunggu kamu sebenarnya ya kan. Jadi jangan lagi hanya memimpikan hal tersebut, tetapi jadikanlah impian kamu itu kenyataan. Ya, di sini sudah bukan waktunya kamu untuk berhayal lagi, tetapi sekarang adalah waktunya kamu untuk mewujudkan apa yang menjadi impian kamu itu. Artinya kamu harus memanifestasikan impian kamu itu. Ya, di sini semesta memberikan pesan kepada kamu bahwa apa yang kamu bayangkan itu akan terwujud, dan ya kamu akan melihat hal tersebut terjadi, ya kan? Benar-benar terjadi ya, seolah-olah seperti sihir ya kan ya, kamu benar-benar wujudkan dalam bentuk nyata ya. Tapi kalau kamu hanya bobok-bobok cantik aja, nggak ada usaha untuk menjadikan hal itu kenyataan, ya sama aja ya kan. Karena ya hayalan tetap akan menjadi hayalan ya. Kamu punya ide misalnya, tapi tidak kamu terapkan ke dalam dunia nyata, atau ide kamu itu kamu pendam aja sendiri, tidak kamu gali lagi potensi diri kamu. Padahal sebenarnya kamu itu memiliki banyak ide begitu ya kan. Ide memiliki karya seperti ini, atau punya ide ingin punya channel YouTube begitu ya kan. Mulai begitu ya kan, mulai aja dulu begitu, nggak usah takut gitu ya kan. Dan jangan hanya dijadikan impian aja, tapi wujudkan impian kamu itu ya kan. Dan setelah kamu memulai sesuatu hal itu, kamu nggak akan ya sesuatu itu, dan kamu menyukai hal itu tentunya ya, kamu pasti tidak akan percaya dengan hasilnya itu ya. Seperti benar-benar kamu melihat itu seperti wow begitu ya kan. Karena sesuatu hal yang memang berasal dari keinginan hati kita itu pasti akan menjadi hal yang luar biasa. Kenapa? Karena kamu mengerjakannya benar-benar dari hati kamu. Kamu mengerjakannya pasti dengan ketulusan hati kamu, bukan paksaan dari siapapun. Dan kamu pasti akan merasa sangat bahagia dengan hasil yang sudah kamu ciptakan dari yang tadi kamu hayalkan, lalu kamu wujudkan dalam bentuk nyata. Tentu saja kamu akan merasa bangga dengan hal tersebut. Oke ya, untuk kamu yang memiliki kartu nomor 3, itu pesan semesta untuk kamu, di mana kamu diminta untuk tidak lagi hanya berhayal, tetapi diminta untuk lakukan, do. Ya, jika kamu mau duit, maka kamu harus do it. Maka lakukanlah, oke ya. Jika kamu tidak mau dipekerjakan oleh orang lain untuk membangun impian mereka, maka bekerjalah, bangunlah impian kamu sendiri. Oke ya, saya Inces. Sekali lagi terima kasih sudah nonton channel saya. Stay on my channel. Thank you.
dan stay on my channel. Bye.